dan uji kompetensi UKW itu paling tidak setidak-tidaknya setahun itu 2 kali. Gratis. Ya gratis. Gratis. Memimpin organisasi profesi. Ya. Ini kan satu ilmu satu guru. Sumsel memanggil, jadi gubernur apa? Apa ada cerita? Assalamualaikum. Ketemu lagi di podcast PWI Musi Banyuasin Bersatu, independen dan berimbang. Ini dulur-dulur PWI ya. Kita sekarang ini sedang menjalani, sedang merasakan aura pemilihan karena zamannya pemilu di Indonesia ya. Ada pilpres, ada pileg. Tapi hari ini kita bukan bahas itu. Karena tamu kita kebetulan juga lagi belago, anak bertanding. Tamu kita hari ini tamu istimewa Ketua PWI Musi Banyuasin, Bapak Kurnaidi. Bro, apa kabar bro? Assalamualaikum. Oh ya, siap. Ya, oke, terima kasih. Lah siap ini saya. Ada tadi tuh cerita-cerita Sumsel memanggil, jadi gubernur apa? Apa ada cerita ya? Iya, karena dulu bupati kita Pak Alek ya, Pak Alek Nurdin mencalonkan diri menjadi gubernur, beliau pakai tema itu. Jadi Sumsel memanggil. Jadi apa salahnya meniru yang bagus? Iya, karena menurut saya beliau adalah seorang pelopor. Siapa tahu jalannya memang gitu. Nah, jadi justru itu kita pakai tema itu juga. Nah, karena saya ingin menuju Sumsel 1, yaitu mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita pakai tema Sumsel memanggil. Begitu Mas Ari. Sebelum ke sana ya. Ya. Memang Pak Kur ini jadi Ketua PWI kan pernah dulu, tapi selang kemudian ketua lagi ya. Ya. Nah, pas ketua lagi ini rasaku belum lama ini. Ya. Jadi belum lama, ada nggak setahun ya mungkin. Belum sampai Pak, belum sampai setahun ya. Oke, belum nyampe setahun. Kemudian Sumsel memanggil, apa yang menggelitik, apa yang membuat harus merasa terpanggil? Oh begini, karena saya merasa terpanggil karena ini ada kesempatan. Nah, Karena kesempatan ini karena apa? Pemilihan Koperprov PWI ini 5 tahun sekali Mas. 5 tahun sekali. Jadi bertepatan saya sudah terpilih menjadi Ketua PWI Kabupaten Musi Banyuasin, justru ada pemilihan lagi Ketua PWI Provinsi Sumatera Selatan. Jadi justru ini ada kesempatan, makanya saya monggo mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Provinsi. Apakah ini ada waktunya kesempatan? Apakah ini menurut ketua ini sebagai inilah saat saya? Saat nantikan. Iya. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya lah ini karena waktu, karena kesempatan yang kebetulan secara garis Tuhan kemudian tepat gitu ya, kita lagi duduk kemudian di sana membuka kesempatan untuk pemilihan Ketua PWI Sumsel. Tapi kan ada yang lebih berarti selain itu. Sebenarnya apa yang nak dibawa untuk memimpin bahtera media wartawan Sumsel ini? Jadi skalanya besar Pak ya. Iya. Jadi begini, saya itu belajar dengan pengalaman yang ada. Dengan pengalaman yang ada, yaitu menjadi Ketua PWI Kabupaten Musi Banyuasin. Ya. Karena dengan pengalaman saya ini, saya tuh bermodal dengan pengalaman. Apa itu? Nah, banyak sekali pengalaman saya selama menjadi Ketua PWI. Karena ketua dan pemimpin ini berbeda loh Mas, sangat jauh perbedaannya. Karena ketua ini adalah sifatnya di organisasi ya. Saya sebagai ketua. Nah, tujuan saya itu ingin membawa pengalaman saya ini ke Sumsel. Iya, pengalaman. Maksud saya pengalaman memimpin. Tetapi ini kan yang pribadi. Ya. Nah, maksud aku karena kini ketua berarti kan ada anak buah.
Nah sebenarnya ketika memimpin MUBA oke lah, tapi ketika mau ke Sumsel yang mau ditularkan kepada anggota itu apa? Nah, terutama saya tuh berkeinginan saya itu bersetujuan seperti misi dan visi saya itu. Terutama saya itu ingin mensejahterakan wartawan. Mensejahterakan wartawan, karena kalau ya kita tidak apa namanya tuh membicarakan hal-hal kepemimpinan semasa-masa ini. Karena menurut saya program pimpinan atau ketua-ketua yang sebelumnya itu belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan wartawan. Itulah salah satu alasan. Ya. Karena kenapa? Yang harus saya terapkan terutama itu terkait dengan keprofesionalisme wartawan, yaitu uji kompetensi. Sebelum situ, uji kompetensi selama di MUBA. Ya. Memang selama duduk sebagai ketua ini sudah berapa kali atau berapa banyak yang bisa diselenggarakan uji kompetensi oleh kepemimpinan Kurnaidi dan berapa yang terjangkau anggota gitu? Selama duduk di ketua MUBA, nah, berapa kali sih atau berapa yang sudah kita UKW-kan kasarnya gitu? Jadi begini, kita belajar kembali ke belakang. Saat saya menjadi ketua PWI periode yang pertama, itu anggota PWI hanya 7 orang Mas. Di Musi Banyu-Asin terdiri dari 5 anggota biasa, 2 orang anggota muda. Berarti masih cabang apa gimana? Masih cabang. Jadi saya itu menggelut ya. Membina, merangkul, mengurus seluruh anggota. Saat ini tuh anggota PWI itu sudah mencapai 90 orang. Saat ini. Nah, kemudian yang sudah lulus uji kompetensi wartawan itu sebanyak 54 anggota. Nah, itu berarti kesuksesan ini yang ingin. Nah, ada lagi. Saya setiap kali saya mengadakan uji kompetensi wartawan, saya itu tidak pernah membebankan kepada anggota. Maksudnya itu gratis semua, hanya membayar administrasi 50 atau 100 ribu untuk apa? Administrasi saja. Berarti ada ini ya, ada jejaring gitu ya. Jejaring itu selama ini dengan pihak-pihak yang tidak mengikat atau ada Pemda atau ada sebuah donatur yang memang care dengan PWI gitu. Saya tuh ini dengan kerjasama anggota. Itu saya tuh biasanya mendapat apa bantuan-bantuan yang sifatnya pihak ketiga yang tidak mengikat. Ya, artinya perhatian. Hanya saja di periode pertama saya itu ada dibantu dengan dana hibah. Dengan dana hibah. Artinya apakah itu pemerintah atau pihak ketiga, berarti kan Kurnaidi ini punya kemampuan jejaring ya. Artinya bisa melakukan pendekatan, hubungan, koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Nah, kemudian ini kalau di level Musi Banyu-Asin kita sudah beberapa teman pendengar, penonton kita sudah tahu yang di MUBA ya. Kemudian Sumsel ini kan wilayahnya luas dan maaf ngomong, nah ini saya minta maaf dulu. Jadi gini, kita sebagai orang daerah walaupun kita sekarang ini tidak dibebani atau tidak ada batas lah namanya, karena dunia ini elektronik ini semuanya real time. Nah, tetapi untuk posisi ketua PWI kan nantinya akan ada di Palembang. Orang Palembang kira-kira galak tidak dipimpin orang daerah? Ya mudah-mudahan enggak Pak. Insya Allah mau saja sih. Nah kemudian juga jadi pertanyaan ya. Dari pertanyaan bahwasannya bahwa di MUBA ini sistem kepemimpinan ini skala kecil tingkat kabupaten. Nah itu kan Pak. Kan? Nah, sekarang untuk Sumsel ini skala besar. Ini tingkat lobby juga, tingkat apa namanya tuh? Artinya dibutuhkan kemampuan lobby, jejaring yang lebih apa namanya? Lebih gigih, lebih intelek ya. Kelas intelek lagi. Kupikir Pak Alek Nurdin yang kembali Pak Alek Nurdin juga dulu jadi dari bupati loh Pak. Bisa memimpin dia Sumsel. Pak Reman Diru sekarang jadi bupati juga. Bisa memimpin juga PWI Sumsel. Artinya itu bukan hambatan ya? Tidak, menurut saya itu tidak jadi hambatan. Nah, selama ini kan sudah melakukan roadshow ya ke beberapa teman-teman di kabupaten lain, kota lain. Apakah mereka juga terganggu dengan? Tapi kamu nih dari daerah, kira-kira bisa enggak
memimpin Sumsel gitu. Pernah nggak ada dari kawan-kawan di daerah gitu? Sepertinya saya tuh seperti Pak Alek lagi nih kembalinya. Jadi sebagai orang pelopor Mas. Pelopor. Jadi pertama kali ini ketua PWI MUBA atau kader PWI yang dari kabupaten itu mencalonkan diri menjadi ketua PWI Sumsel. Terus tanggapan teman-teman ketua PWI di kota kabupaten lain dengan pencalonan ini? Apa tanggapan mereka? Ya, apa dukungan lah, apa responnya? Alhamdulillah mereka sangat mendukung. Yang mendukung karena ini ada beban moral ya. Ada beban moral tentang kategori daerah ini kedaerahan gini. Karena ketimuran kita ini kan masih sangat kuat sekali. Ya, tapi biasanya solidaritas antar daerah itu kan kuat. Ya. Ini satu persoalan. Memimpin organisasi profesi. Ya. Ini kan satu ilmu satu guru. Tentu masalahnya juga sama, ilmunya sama, cara berpikirnya sama, ngeyelnya sama, berdebat juga oke. Nah ini kira-kira apa yang nanti saat ketika harus memimpin, bagaimana mengatasi kondisi ini? Ya karena begini loh Mas. Ketua ini itu tadi saya bilang, ketua dengan pimpinan ini beda Mas. Kalau seorang pimpinan itu main telunjuk loh Mas. Gitu. Kalau ketua PWI ini beda sekali. Kalau pimpinan tadi seperti saya pimpinan redaksi, kamu berangkat liput ke sana sini. Nanti kan ada wartawan bilang, Pak saya ini tidak ada minyak motor Pak, ini. Nah, itu bukan alasan. Pokoknya saya tahu liput berita sana, investigasi semuanya harus dapat valid beritanya kan begitu pimpinan. Tapi kalau ketua sih tidak. Apalagi ini kan satu profesi semuanya sama ilmu maksud aku. Iya, ketua organisasi itu kan tidak begitu. Dia hanya tetap mengarahkan, mengayomi, kan begitu, mengawasi. Yang terpenting mengawasi loh Mas. Terus ketika selama ini mencari dukungan, apa yang disampaikan? Apakah seperti ini atau diskusi atau pokoknya pilih aku urusan beres, atau memang kita menawarkan ide atau menawarkan konsep gitu? Oh tidak, saya tuh kalau begitu saya sosialisasi saya pertama minta dukungan kepada kawan-kawan karena saya punya niat untuk mencalonkan ketua PWI Sumsel. Dan kemudian saya seperti seperti menjual program lah. Bahwa kesannya rencana saya, dan ini juga saya minta pendapat selalu. Artinya kan terjadi dialog, ngobrol. Diskusi. Saya tuh begini. Kalau saya tuh terpilih nanti apa sih keinginan daerah? Apa kemauan daerah? Apa bagaimana? Nanti saya pikir ada usulan itu yang sungguh menurut saya itu tidak bisa saya lakukan. Saya lepaskan pesan itu, saya sampaikan ini nggak bisa terjangkau begini nggak mungkin. Tapi ada ke jalan lain untuk mengatasi hal ini kan itu. Jadi saya melakukan diskusi, apa keluhan, apa keinginan. Karena kenapa? Selama ini kan daerah tuh bagaimana? Saya juga merasa sebagai ketua di kabupaten, saya itu memajukan Kabupaten MUBA, PWI Kabupaten MUBA ini itu berdasarkan ide-ide saya dan kerjasama anggota. Itu tidak ada itu dari instruksi atau arahan dari ketua pengurus kepengurusan tidak ada. Itu ide-ide saya semua, dan ini maksud saya saya terapkan. Tapi kan memang dalam kepemimpinan organisasi PWI ini kan pengelolaan PWI-nya kan memang independen, kecuali yang dalam hal administrasi ke atas itu baru melewati PWI provinsi baru ke pusat kan. Nah, terus gini, tentu kan berhubungan selama jadi ketua PWI MUBA, mengurus UKW lah, mengurus administrasi lain-lain tentang status teman-teman lah itu kan selalu berhubungan dengan provinsi dan pusat gitu kan. Nah selama ini apakah itu juga mulus-mulus saja atau memang sudah pada tempatnya atau gimana? Saya pikir nggak ada hambatan-hambatan sama sekali. Artinya secara administrasi hubungan oke. Nah kira-kira kalau nanti
duduk sebagai ketua PBI Sumsel, berapa target mau UKW? Berapa kali lah setahun? Kita sudah setidak-tidaknya itu melakukan orientasi baik penerimaan anggota baru atau peningkatan orientasi tadi 2 tahap dan uji kompetensi UKW paling tidak setidak-tidaknya setahun itu 2 kali, Mas. Gratis? Ya gratis. Ya, kita harus kerja keras. Semua pengurus harus kerja keras. Di namanya kesejahteraan mengatakan kesejahteraan awal, terutama ini dulu. Kalau wartawan kita semuanya sudah kompeten, ya kan? Semuanya sudah teruji, sudah punya sudah UKW semua. Mereka tentunya tidak dianggap bagaimana ya tentang investigasi mereka tentunya menjaga kode etik. Ya, artinya sudah layak sebagai wartawan yang kompeten ya. Dia tetap menjaga marwah PBI, melakukan investigasi, tetap sesuai dengan kode etik jurnalis. Kalau mereka semuanya sudah profesional, ya profesional semua lah. Gitu. Jadi ini jadi target ya. Ya. Artinya tetap membuat wartawan makin profesional sesuai dengan kompetensi ya. Pak Kurnedi, jadi kan gini, tadi kan disebutkan dengan bahwa ingin mensejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan wartawan. Aku berpikir tadi itu apa nak nganjuk duit karena kan kita ini profesi yang masing-masing punya pekerjaan, kantor masing-masing digaji oleh kantor masing-masing. Jadi ketika ketua di frame saya ingin meningkatkan kesejahteraan wartawan, biar yang dimaksud itu apa sebenarnya? Iya, ini tadi. Jadi kesejahteraan wartawan itu, terutama wartawan itu harus dalam menjalankan tugas harus profesionalisme. Profesional ini itu ada beberapa tahap mereka untuk mencapaikan target profesional ini. Terutama mereka itu harus orientasi dulu. Oke, artinya menyiapkan wartawan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang harus artinya pembekalan kepada wartawan ya, sehingga itu yang disebut meningkatkan kesejahteraan gitu. Iya, aku tadi tuh berpikir apa nak ngejuk gaji gitu. Dan kemudian melakukan UKW. UKW tidak memberatkan orientasi itu tidak memberatkan kepada wartawan. Cukup dengan administrasi. Kalau 50-100 ribu kan enggak semuanya. Oh ya, artinya normal ya. Iya. Nah kemudian UKW juga gratis. Paling tidaknya kita melakukan hal ini itu 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu gratis. Ya kalau 500.000, 1 juta. Iya, agak berat ya. Wartawan kan. Ya, ada banyak kebutuhan gitu. Banyak kebutuhan. Apalagi kita juga punya program. Nah kemudian saya di MUBA ini kan sudah ada kerjasama dengan universitas. Ya. Nah, jadi kawan-kawan wartawan diwajibkan untuk ikut. Apa itu? Untuk apa namanya? Walaupun sedikit. Artinya MOU untuk wartawan yang ingin melanjutkan kuliah atau ingin kuliah gitu. Melanjutkan kuliah itu silakan. Nanti dengan itu sudah ada kerjasama, nanti tidak ada pemotongan. Kalau keluarga wartawannya sudah, kemudian keluarganya, anaknya gitu bisa. Ke depan, kalaupun kita di Sumsel, universitas, baik itu ada di Sumsel, di kota, maupun di kabupaten kota lainnya. Dan kita melalui program itu anak wartawan masuk kampus. Anak wartawan masuk kampus. Jadi semuanya anak-anak wartawan itu kalau itu wajib ada. Jadi berarti jadi jangan sampai kita wartawan mau menyekolahkan, mau menguliahkan anak susah gitu ya. Jadi kita ada porsi untuk di situ bantu. Iya, jadi kita usahakan mereka ini meringankan beban mereka. Bentuknya seperti apa yang kita upayakan? Apakah sekarang ini dengan Stier ya, Rahmania itu bentuknya apa? Apakah mereka diskon atau gimana itu? Yang jelas sekarang ada program anak siswa, para siswa itu mendapat beasiswa dari daerahnya. Nah itu yang kita selusuri program tersebut, kita minta beasiswa. Beasiswa dan kemudian kita akan kerja sama dengan universitas tersebut untuk pemotongan.
artinya kan tetap memberikan ruang bagi keluarga ataupun anak wartawan atau wartawannya sendiri untuk menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Ya seperti di Sumsel kan itu ada. Di Sitipol itu ada kerjasama PWI itu sama Sitipol. Itu meskipun sedikit ada pemotongan itu. Tapi berarti kalau memang sudah ada, ini bukan terlalu baru ide ini. Bukan, tapi hanya Sitipol sendiri. Karena pendiri Sitipol itu adalah orang PWI. Iya, artinya ini untuk di luar Sitipol itu memang belum ada. Iya, ini yang kita upayakan. Nah, yang jelas itu beasiswa di daerah itu. Tadi belum dijawab sebenarnya. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Kenapa sih pengen jadi ketua PWI Sumsel itu? Yang lebih satu kata coba. Karena begini. Nah, saya kepingin mengabdi lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi dengan yang pengabdian lebih luas ya. Apa saya kemarin ini Mas? Saya itu membina PWI ini, membangun PWI Muba ini dari 7 anggota menjadi 90 ini sudah lama saya berjuang. Jadi di dalam aliran darah saya ini mengalir darah PWI. Nah, karena masa saya kan kalau sudah di Sumsel jadi ketua PWI Muba ini boleh dikatakan sekarang sudah rapi. Semuanya sudah bekerja sama. Kawan teman-teman semuanya sudah bisa bekerja. Semua kegiatan alhamdulillah untuk PWI Muba ini boleh dikatakan lebih maju satu langkah daripada kabupaten kota lainnya. Situasi dengan OPD bagaimana? Dengan APH bagaimana? Apakah gini, maksud saya gini, kita kan teman-teman kita juga wartawan itu kan kita masih sering mendengar keluhan ya dari pemerintah daerah, dari OPD, dari APH, dari pihak-pihak lain tentang perilaku ya terutama. Apakah dengan UKW tadi ini akan bisa teratasi yang dilakukan ketua selama ini getol terus melakukan UKW pembinaan-pembinaan itu, kalau ini terjadi apakah ini juga satu langkah untuk mengurangi, meminimalisir keluhan? Pernah dengar tapi ya keluhan-keluhan itu pernah disampaikan ke ketua ada masalah lah anak buah kita atau wartawan lain di luar organisasi kita, walaupun itu kan media juga walaupun bukan PWI gitu ya. Kalau untuk anggota PWI itu selama saya berapa bulan menjabat sekarang ini saya belum cetak 1 tahun itu semuanya nggak ada keluar tuh dari aman. Tapi terkadang kita bukan apa namanya itu maksudnya saya itu tidak membicarakan tentang organisasi perpeti lainnya. Itu sering ada keluar loh, ini anak anggota sana ya, itu anggota sana, tapi anggota PWI itu saya meyakinkan untuk Kabupaten Muba ini meyakinkan anggota PWI itu bekerjanya sesuai dengan kode etik. Tidak ada keluar. Artinya kan anggaplah kalau Pak Kur menilai itu keberhasilan berapa lah angka 1 sampai 10 selama duduk kemudian UKW kemudian membuat teman-teman kita di lapangan juga lebih memegang kode etik jurnalis, itu berapa angkanya, sudah di angka berapa Pak? Kalau untuk sekarang seluruh anggota PWI ini sudah mencapai angka 70%. Wah, tinggi ya. Dan kemudian kami siang itu baru habis rapat Pak. Baru habis rapat pendataan seluruh media yang ada di Musim Banyumas. Artinya bekerja yang ini untuk kami itu daftarkan ya, atau usulkan kepada pihak Kominfo untuk kerjasama. Jadi semua media ini kita usulkan semua, usulkan untuk kerjasama. Jadi dari sini mereka itu mendapat kontribusi. Oke, itu salah satu untuk kesejahteraan tadi ya. Ya, menurut saya begitu kesejahteraan. Kalau tidak bukan PWI, saya tidak bisa. Oke, berarti kita untuk anggota PWI kita khusus kita ke sana. Yaitu anggota muda, yaitu anggota biasa, semuanya anggota PWI. Media yang kita daftarkan, kita verifikasi, semuanya kita usulkan kepada Kominfo untuk kerjasama. Pak Kurnaidi, berapa sih pemilih yang anggota PWI se-Sumsel ya, yang berhak nyoblos nanti di pemilihan ketua PWI Sumsel itu berapa? Sama lumayan Mas. Ada 500? Enggak sampai, hanya
Kurang 2 atau kurang 1 begitu, lupa saya. Artinya database begitu. Artinya 499 mungkin. Pas tebaan Pak. Ya. Mas Ari itu pas juga. Nah. Berapa calon? Kalau calon sekarang banyak. 7 ya? Ada 7 ya. 7 calon. Berarti kalau 7 prosentase dengan mengambil angka 500 dibagi 7 berapa target kita? 50% untuk langsung ya? Langsung, kalau 50% langsung. Tapi kalau belum mencapai target 50%, itu biasanya diadakan putaran kedua. Kayak pemilihan presiden juga. Ya. Pilpres juga sama. Jadi kita 1 putaran, 2 putaran. Ya, kita lihat aja lah. Iya. Kerja teman-teman, dan mudah-mudahan kita juga target kita untuk sekarang ini masuk putaran kedua gitu. Oke, artinya tetap leading ya. Mungkin intinya apapun yang terjadi di putaran pertama ini kalau tidak 50% pasti lolos ke insya Allah. Amin. Oke, teman-teman dulur-dulur wartawan Musi Banyuasin ya. Ini tadi kita ngomong pemilihan ketua PBI Sumsel. Kalau pilpresnya urusan sebelah. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Ini kita ada pesan-pesan terakhir dari pesan-pesan khusus dari calon ketua PBI Sumsel Kurnaidi. Ya, silakan. Pesan-pesan saya, kalau seandainya saya terpilih menjadi ketua PBI Provinsi Sumatera Selatan, saya mengharapkan kepada seluruh anggota PBI yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tetap menjalankan program-program yang sudah kita canangkan dan kemudian teruskan perjuangan agar pertahankan PBI Buba ini supaya masih tetap maju 1 langkah daripada kabupaten kota lainnya. Itu pesan saya. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Sukses.